Sahabat bola.com kembali lagi bersama rubrik Bola Break. Nah, kita akan membahas pertandingan timnas Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 19 November kemarin. Dan tentu saja karena Bola Break, saya tidak akan sendiri. Saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola, jurnalis senior juga yaitu Mas Kesit B. Handoyo. Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi Henry. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Mas, nih, ini kemenangan yang bisa dibilang sangat ditunggu-tunggu lah ya setelah kemarin kalah melawan Jepang. Dan kemarin kita bisa mengalahkan Arab Saudi, negara kuat juga, negara langganan Piala Dunia. Menurut Mas, apa yang menjadi kunci kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di pertandingan kemarin, Mas? Ya, pertama-tama tentu kita berikan apresiasi ya untuk timnas Indonesia yang sukses meraih kemenangan pertama di persaingan grup C atas Arab Saudi 2-0. Ini kemenangan yang sangat fantastis, kemenangan yang sangat luar biasa, dipetik atau diraih di kandang sendiri ya. Yang jelas ini menjadi pembuka asa bagi Indonesia untuk terus memelihara peluang bersaing untuk bisa lolos dari grup C. Syukur-syukur lolos langsung ya. Syukur-syukur lolos langsung, tapi minimal target untuk bisa berada di peringkat keempat ya, minimal itu bisa terlampaui ya. Jadi saya pikir ini adalah sebuah hasil yang sangat luar biasa. Kemenangan ini menjadi kemenangan bangsa Indonesia ya, sudah pasti gitu, karena tim nasional tampil begitu superior menurut saya setelah kekalahan dari Jepang. Memang para pemain sepertinya sangat terpacu ya untuk bisa merebut kemenangan dari Arab Saudi. Mereka tampil begitu Spartan, mereka tampil dengan determinasi yang begitu tinggi menurut saya dan kekompakan yang sangat luar biasa. Ya, Mas. Jujur, saya pribadi sempat deg-degan juga ngelihat di awal match ya, khususnya ya, karena Iya, memang iya. persis-persis jalannya seperti yang saat melawan Jepang di awal-awal pertandingan, Mas ya. Bagaimana kita Iya. punya peluang banyak, tapi tidak bisa Mhm. dikonversi jadi gol. Cuman bedanya, untungnya saat melawan Arab Saudi, akhirnya kita bisa mencetak gol. Kira-kira apa, Mas, yang menurut Mas dari sudut pandang taktik yang membedakan keefektifan lah ya ini depan dari timnas Indonesia ketimbang saat melawan Jepang gitu, Mas? Iya, yang jelas sih menurut saya begini, pada saat menghadapi Jepang memang kalau kita bicara jujur, itu dari segi kualitas memang kita kalah lah ya. Jepang menaklukkan Bahrain, menaklukkan China ya, walaupun ditahan seri oleh Australia, mereka juga memukul Arab ya. Artinya bahwa Jepang adalah tim yang menurut saya berbeda kualitasnya dengan Arab Saudi begitu. Nah, Arab Saudi kita punya pengalaman baik ketika bermain imbang 1-1 ya di Jeddah. Itu modal yang sangat berharga dan ternyata menurut saya penampilan Arab Saudi tidak terlalu istimewa begitu ya. Ketika Indonesia bisa menahan imbang itu modal yang sangat baik untuk menghadapi Arab Saudi di Jakarta. Nah, Arab Saudi sebenarnya juga sedang dilanda ya menurut saya sih kegelisahan lah ya, karena setelah pergantian dari Roberto Mancini ke Renard Harvey ternyata belum memberikan efek yang begitu baik, belum begitu signifikan. Buktinya mereka menghadapi Australia juga seri ya, tidak bisa menciptakan gol ya, dan ini kesempatan baik bagi Indonesia. Nah, Indonesia ya termotivasi lah dengan kekalahan dari Jepang, pasti ingin menunjukkan performanya lebih bagus lagi, punya pengalaman menghadapi Saudi Arabia dengan hasil imbang 1-1, bahkan kita bisa menciptakan gol duluan, ditambah ya motivasi yang berlipat ganda dan dukungan supporter yang menurut saya sangat luar biasa di GBK. Iya, Mas. Dan tentu kita tidak bisa memungkiri adalah performa Marcelino Ferdinand ya, Mas ya, yang sangat luar Iya, biasa dan dia juga betul. mencetak 2 gol, terus dinobatkan sebagai Player of the Match. Mhm. Dan yang menarik adalah dia juga sempat melakukan selebrasi duduk nih yang sekarang lagi Ah, viral iya, banget iya. nih, Mas. Menurut Mas, Iya, saya apa kira, Mas melihat sosok ya, Marcelino Ferdinand ini yang juga sebenarnya sebelum pertandingan ini bisa dibilang juga banyak menuai kritik ya dari betul. fans-fans dari timnas Indonesia ya, Mas ya. Iya, memang saya juga melihat ada semangat tersendiri ya dari Marcelino Ferdinand. Ketika dia dipercaya menjadi starter, dia ingin menunjukkan, dia ingin memberi bukti kepada Sinteyong pelatihnya, kepada masyarakat Indonesia juga pastinya ya, bahwa
dia adalah pemain yang sebenarnya bisa menjadi kunci bagi permainan Indonesia dan itu dia buktikan. Dia buktikan dengan brace dengan 2 gol yang sangat fantastis ya, 2 gol yang kemudian bisa memberikan kemenangan perdana bagi Indonesia. Kalau Marcelino kemudian melakukan selebrasi, berlari ke pinggir lapangan, duduk ya di kursi begitu, kemudian menjadi perhatian dari seluruh penonton dan juga rekan-rekannya di tim nasional. Ini sesuatu yang menurut saya sangat epic banget gitu ya, sangat epic banget dan itu memang menjadi selebrasi. Ya kalau dari pengalaman saya sih belum pernah ada pemain melakukan selebrasi seperti itu, duduk kemudian seperti apa berpose gitu ya dengan stylenya begitu. Jadi memang sangat ya wajar lah, wajar kalau kemudian Marcelino ingin ingin melakukan selebrasi yang sedikit nyeleneh barangkali begitu ya. Ya Mas, terus selain 2 gol dari Marcelino, mungkin yang patut jadi apresiasi juga dari timnas Indonesia adalah bagaimana kita mendapatkan clean sheet ya Mas ya. Iya, Dan betul. hebatnya ini Clean sheet sangat clean sangat sheet diraih justru mm-mm. saat dua pemain yang bisa digadang-gadang pemain andalan lah ya, Messi Hilgers dan juga Kevin Dix tidak bermain gitu Mas. Ini Iya, iya. menurut Mas seperti apa Mas performa lini belakang timnas kemarin Mas? Ya, lini pertahanan Indonesia sebenarnya dengan trio yang sudah begitu kompak ya, Justin Hapner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho, ini sebenarnya adalah kunci dari pertahanan Indonesia yang sudah begitu menyatu. Ya, chemistry mereka sudah terbangun dengan baik. Rizky Ridho tampil begitu luar biasa. Jay Itzes juga tampil begitu Spartan, begitu super gitu ya di belakang. Dia mampu untuk mematahkan setiap serangan yang dibangun oleh Saudi Arabia. Justin Hapner ya walaupun harus bermain keras tapi dia tampil begitu lugas ya. Cirinya memang seperti itu. Dia memang tipikal back yang tanpa kompromi gitu kan. Kadang-kadang dia lupa kalau terlalu keras juga bisa mengakibatkan kerugian buat Indonesia. Tapi apapun bahwa trio ini menurut saya sangat 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 paten ya, sangat paten. Rizky Ridho, Jay Itzes dan Justin Hapner ini udah menurut saya sih harusnya tidak diotak-atik pemain ini kecuali memang ada pemain yang cedera di antara mereka ya atau tidak bisa bermain karena akumulasi atau tidak bisa bermain karena larangan tampil seperti Justin Hapner di pertandingan berikutnya. Ya, berarti Mas secara nggak langsung mungkin chemistry antara Jay Itzes, Messi Hilgers dan juga Kevin Dix sebenarnya belum sebaik trio dari Jay Itzes, lalu Rizky Ridho dan juga si Justin Hapner begitu Mas ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kalau Sintayong terus mau mempercayakan ketiga atau trio back ini, saya pikir mereka sudah akan semakin solid itu, sudah akan semakin matang dan itu sudah terlihat kok ya bagaimana kinerja mereka, mereka bisa menutup satu sama lain ya. Ketimbang misalnya walaupun kita punya pemain baru Messi Hilgers atau Kevin Dix gitu ya, ya faktanya chemistry-nya belum terbangun. Mungkin Messi Hilgers butuh adaptasi lebih lebih panjang lagi untuk bisa nyetel, untuk bisa menyatu supaya chemistry-nya bisa tergabung. Jadi ketika ada opsi dari Sintayong untuk menurunkan apakah Jay Itzes, Mes Hilgers atau Rizky Ridho atau Justin Hapner, Jay Itzes atau Hilgers itu tidak membingungkan lagi. Artinya sudah paten gitulah. Dia sudah percaya gitu. Tapi kan butuh waktu buat Hilgers gitu. Kalau trio Itzes, Rizky Ridho, Justin Hapner, udahlah saya eh, menjamin lah itu jaminan mutu lah di lini pertahanan. Nah ini yang menarik adalah tadi kita bahas Justin Hapner nih Mas. Ini Justin Hapner ini Ya, memang pada akhirnya di akhir babak kedua dia mendapat kartu merah Mas ya. Tapi iya. di awal babak pertama itu dia sempat ada momen di mana dia sedikit bukan sedikit ya, dia justru apa menghalau bola cukup tinggi begitu kakinya dan sempat Mhm. ada cek VAR, ada Iya, kemungkinan iya. kartu merah. Untungnya wasit hanya memberikan kartu kuning. Nah, kalau menurut Mhm. Mas Kesit, karena ini jadi kontroversi juga tadi sempat mantau media sosial, ada ya Mhm. mungkin netizen-netizen di Arab Saudi ini berharap oh, itu seharusnya kartu merah tuh yang didapatkan oleh Justin Hapner di babak pertama. Kalau menurut Mas Kesit ini Ya, putusan wasit untuk mengkol kartu kuning ini tepat atau memang layak kartu merah gitu, Mas? menurut saya wasit sudah tepat ya. Itu tidak harus kartu merah. Pertama, memang dilakukan di luar area penalti ya dan kemudian waktunya memang berbarengan kan kalau kita lihat pemain Arab agak sedikit menunduk ya resiko dia untuk terkena kaki atau sapuan dari Justin Hapner pasti sangat tinggi gitu tapi yang terkena kan bola duluan baru setelah itu wajah dari atau kepala dari pemain Arab Saudi yang memang terlalu menunduk pada saat dia akan mencoba menguasai bola dengan, kepalanya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Justin Hapner sudah betul memang uh, wajar kalau kemudian ada kartu kuning karena kaki dari uh,
Hafner ini sempat mengenai wajah dari pemain Arab Saudi. Saya pikir keputusan wasit sudah tepat itu. Tidak harus kartu merah kok itu. Iya. Iya, Ya mungkin Mas, ini entah ya, ini mungkin akan menjadi evaluasi Sintayong atau bukan. Mungkin analisis saya adalah sebenarnya saat melawan Jepang, lawan Arab Saudi juga ini penguasaan bola Mas ya. Penguasaan bola iya, kita belum terlalu dominan dibandingkan tim lain. Tapi mungkin di sisi lain ini mungkin karena faktor juga lawan yang sebenarnya ada di atas kertas lebih kuat dari kita begitu Mas ya. iya, betul, Mungkin kalau menurut betul. Mas ini menjadi salah satu titik lemah bukan Mas dari timnas Indonesia soal ball possession ini Mas? Iya, memang kalau kita lihat ball position ya dari pertandingan-pertandingan yang dimainkan Indonesia di grup C, kita selalu kalah. Gitu. Kita kan lebih banyak mengandalkan counter attack, ya, lebih banyak mengandalkan serangan balik. Karena memang lawan-lawan yang dihadapi itu tipikalnya adalah lawan yang memang secara, ya jujur saja, secara kualitas seperti China, ya, Bahrain. Sebenarnya boleh dibilang sama, tapi mereka tampil lebih berani dibandingkan dengan Indonesia untuk bermain terbuka. Nah, Indonesia lebih bermain counter attack, menunggu kemudian melakukan serangan dan itu sebenarnya efektif ya. Itu sangat efektif. Yang penting adalah bagaimana kemudian serangan-serangan balik itu lebih banyak dilakukan sehingga peluang yang tercipta itu akan semakin banyak. Dengan semakin banyak peluang diharapkan kan gol akan bisa tercipta ketimbang pada saat menghadapi Jepang misalnya. Kan kita jarang sekali mendapatkan counter attack yang efektif gitu. Hanya di menit-menit Betul. awal. Setelah itu ya sudah ya. Semakin banyak peluang akan semakin ada harapan untuk terciptanya gol dan itu dibuktikan pada saat menghadapi Arab Saudi. Menghadapi Jepang kita miskin serangan balik yang efektif gitu hanya di 10 menit pertama itu. Tapi kan tidak tidak kemudian menghasilkan gol. Setelah itu kan lebih banyak bertahan ya. Tapi kemarin kita walaupun ada apa namanya strategi bertahan, tapi kita punya serangan yang efektif. Kita punya Verdong yang tampil begitu baik. Oh, luar Ragnar biasa. Oratmangun juga begitu baik dari sisi sayap begitu. Iya. Bahkan Verdong ini pas di menit-menit akhir udah dalam kondisi cedera pun dia masih bisa mau lari ke Ya, area pertahanan ya sambil pincang-pincang Mas ya. betul. Ini kan bukti bahwa semangat mereka sangat luar biasa untuk memenangkan pertandingan ini gitu. Jangan sampai lawan kemudian begitu leluasa menguasai bola di lini pertahanan Indonesia. Ya dan mungkin kemenangan ini juga seakan-akan melepaskan sedikit beban buat Sintayong Mas ya karena Ya. setelah tanda kutip lah dia salah strategi saat melawan China kan sehingga kalah di partai kandang terus kemarin juga kalah melawan Jepang dan sebelum melawan Arab Saudi pun wah nih isunya udah mulai kenceng nih wah ntar bakal SV out udah tagarnya udah di mana-mana. Nah ini Iya, iya. kemenangan lawan Arab Saudi ini pesan seperti apa nih yang menurut Mas Kesit bisa katakan lah terhadap performa Sintayong bersama timnas Indonesia Mas? Iya, pertama Sintayong harus lebih terbuka ya. Sintayong harus lebih berani menetapkan kerangka tim ya dari tim nasional Indonesia dan kemenangan lawan Arab Saudi sebenarnya sudah terlihat kok ya. Kerangka tim itu kan minimal 9 pemain ya. Kalau kita bicara 9 pemain sebenarnya kita udah bisa menebak tuh dari lini belakang dari kiper lah Martin Pes, kemudian trio belakang Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hapner. Sementara kalau kita bicara empat di tengah itu ada Tom Hay ya, kemudian ada Ivar Jenner, kemudian di kirinya ada Verdong, kemudian di kanannya ada Sandy Walsh. Di tiga di depan Rafael Strike, Ragnar Oratmangun. Nah, tinggal pilihannya mungkin satu, apakah ingin menurunkan Yakob Sayuri atau Witan Sulaiman. Tapi 9 pemain utama, ya ini yang menurut saya kerangka timnya yang harus betul-betul menjadi acuan bagi Sintayong. Jangan diotak-otak kebanyakan gitu loh. Kalau sampai Oh, melakukan pergantian 4 sampai 5 pemain di setiap pertandingan, ini kan riskan gitu loh. Nah, 9 itu sebenarnya sudah kelihatan kok pemain-pemain yang menjadi kerangka tim yang pasti tidak akan tergantikan kecuali mereka cedera atau mereka tidak boleh tampil. Menurut saya itu yang harus diingat betul oleh Sintayong. Jangan kemudian melakukan suatu perombakan yang apa? Yang mengundang resiko begitu loh. Ini yang tidak boleh lagi dilakukan oleh Sintayong. ya. Dan perombakan itu dilakukan saat melawan China dan terbukti gagal juga, Mas ya. Betul. Itu yang menurut saya fatal. Harusnya kita lawan Bahrain, lawan China itu menang itu. Iya. Harusnya lawan Bahrain itu kita kalau fokus kita tidak hilang di menit-menit tambahan waktu itu kita sudah menang. Tapi di lawan China kesalahan fatal menurut saya adalah melakukan perubahan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh Sintayong ketika 4 pemain tiba-tiba sebelumnya jarang diturunkan menjadi starter gitu. Iya, iya.
Terus mungkin yang publik penasaran adalah alasan Sintayong belum memainkan Eliano nih Mas ya, karena di tandingan Iya. lawan Jepang pun nggak masuk DSP, meskipun kemarin Mhm. lawan Arab Saudi ada, tapi tetap nggak bisa dikasih menit bermain ya. Iya. Ya, saya kira untuk Eliano, memang kita baru lihat dia sekali ya tampil pada saat menghadapi Bahrain ya, ketika itu ya dari duduk dari bangku cadangan. Tapi kita memang belum bisa melihat full bagaimana permainan dia, bahwa secara eh, rekor, oke lah dia dia punya pengalaman gitu. Tapi yang lebih tahu sih menurut saya memang Sintayong. Yang perlu diinfokan mungkin sebenarnya ada apa begitu loh. Apa alasannya teknis atau non teknis? Kalau alasannya teknis, oke lah kita bisa menerima gitu kan, karena Sintayong yang lebih tahu bagaimana Tuh. kemampuan dari Eliano Rangers. Tapi kalau persoalannya adalah persoalan non teknis, ya di luar kan ada isu-isu yang kurang sedap juga tuh. Ya ini harus diselesaikan, ya nggak boleh kemudian menjadi api dalam sekam kan begitu. Jangan sampai isu-isu non teknis justru akan membuat suasana di tim nasional menjadi tidak nyaman ya. Jadi kalau ada persoalan non teknis ya menurut saya harus didiskusikan, federasi juga harus ikut ambil peran untuk kemudian mencari jalan keluar gitu. Itu kalau persoalan non teknis. Tapi mudah-mudahan sih bukan non teknis ya, tapi lebih kepada teknis sehingga masyarakat masih bisa menerima begitu. Iya Mas. Oke Mas, ini kita berarti dengan kemenangan Arab Saudi saat ini kita ada di posisi ketiga Mas ya. Iya. Dan masih ada sisa 4 pertandingan, 2 partai away dan juga 2 partai kandang Mas. Ini Mhm, 2 partai mhm. kandangnya berarti melawan China dan juga Bahrain. Bahrain, Iya. away-nya lawan Australia dan juga Jepang. Nah kalau Mhm. melihat komposisi dari 4 pertandingan tersisa ini, menurut Mas Kesit, seperti apa kans Indonesia untuk setidaknya bisa mengamankan atau sesuai target lah 4 besar begitu Mas ya? Ya, kita sekarang sudah berada di peringkat ketiga. Peluangnya kembali terbuka ya. Ada 4 pertandingan sisa. 2 pertandingan di kandang sendiri lagi-lagi harus diambil penuh, sapu bersih. Menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, tidak ada pilihan, menang ya untuk mengamankan posisi Indonesia. Berharap juga menghadapi Australia nanti pada saat Indonesia away ke sana, mumpung Australia juga penampilannya belum begitu bagus setelah terjadinya pergantian pelatih, ini harus bisa dimanfaatkan. Minimal ada 1 poin yang bisa dibawa pulang dari Australia. Kalau menghadapi Jepang, saya pikir ya kita tahulah bagaimana kualitas Jepang. Lagi-lagi kalau kita bisa mencuri 1 poin dari Jepang, itu sudah sangat luar biasa ya. Anggap aja Jepang hilang ya, kita tidak bisa meraih poin. Tapi kita bisa mendapatkan 7 poin dari Australia 1, Bahrain 3, dan Cina 3. Ini akan membuat uh, Indonesia akan jauh lebih nyaman ya. Sambil berharap tim-tim seperti Bahrain, China, atau bahkan Arab Saudi, Australia itu kalah dalam pertandingan berikutnya, sehingga kita bisa jangan coba di 3-4, siapa tahu aja bisa lolos langsung di posisi kedua Amin, amin. gitu. Mungkin kita juga bisa berharap juga mungkin Mas ya nanti saat kita melawan Jepang itu kan di pertandingan terakhir Mas ya. Iya, Dan itu mungkin kita betul. berharap saat itu Jepang udah mengunci tiket ke Piala Dunia sehingga mungkin di pertandingan terakhir itu dia pakai pemain lapis kedua begitu Mas ya. Atau pada saat menghadapi pertandingan terakhir lawan Jepang, kita sudah bisa memastikan diri. Entah itu ada Oh, di peringkat kedua, ketiga, atau keempat. oh Itu. iya Jadi benar-benar. apapun hasil dari pertandingan lawan Jepang, itu Tidak tidak akan berpengaruh ya. mempengaruhi langkah Indonesia, karena Indonesia sudah bisa mengunci 1 tempat. Syukur-syukur langsung. Tapi minimal kita sudah bisa mengunci 1 tempat, apakah itu di posisi kedua, ketiga, atau keempat. Itu. Oh iya Jadi Mas ya. lawan Jepang tidak akan memberikan efek yang besar gitu. Mau Betul, kalah betul, betul. nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita sudah bisa mengunci dari 3 pertandingan sebelumnya begitu. Iya Mas. Terus terakhir ini Mas pertanyaan mungkin ini Ya. sudut pandang Mas lah sebagai pengamat karena banyak juga lah harapan bahwa melihat sebenarnya kualitas rumput dari Gelora Bung Karno ini mungkin ya Mhm. di- kalau dibilang bagus pun enggak, jelek pun enggak lah gitu lah ya. Apalagi Ya, tadi ya, kemarin ya. setelah apa namanya diguyur hujan terlihat banget sih kalau di kamera televisi itu rumputnya mungkin tidak sebaik kalau kita melihat di Gelora Bung Tomo atau mungkin Ya, di Manahan gitu Mas ya. ya. Ini Mas punya ini nggak apa namanya saran untuk PSSI atau Timnas Indonesia ya mungkin 2 laga kandang ke depan mungkin bisa digelar di stadion bukan di SU GBK gitu Mas. Iya, memang sih idealnya begitu ya. Idealnya pertandingan timnas itu bisa tidak hanya dilakukan di Jakarta ya, bisa di Surabaya, atau mungkin bisa di kota-kota lain lah, di Solo misalnya seperti itu. Tapi untuk
pertandingan di kualifikasi grup C ini, saya pikir Jakarta bisa menjadi tempat uh, yang utama dulu lah gitu kan. Karena pertama GBK ini Stadion Keramat Indonesia. Ya kalau di Inggris Wembley lah gitu Wembley, kan. Wembley ya. Ya, jadi ada motivasi yang besar lah ketika timnas ini tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang memang punya sejarah sangat panjang bagi sepak bola Indonesia. Jadi sebaiknya sih ya menurut saya untuk putaran atau 4 pertandingan terakhir yang akan dimainkan Indonesia itu tetap dilakoni di SUGBK. Pertama dari sisi kota sudah pasti akan menjadi tempat yang paling mudah dijangkau dari manapun ya. Kemudian stadion ini kapasitasnya juga kan sangat banyak lah gitu kan. Artinya penonton Indonesia itu akan berbondong-bondong lebih banyak untuk hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketiga yaitu ini stadion keramat buat Indonesia. Lawan yang datang ke GBK itu pasti sudah takut duluan kalau bisa seperti itu. Oke Mas Kisit, terima kasih nih Mas atas waktunya pagi-pagi sudah Oke, menyempatkan bincang bersama dengan rubrik Bola Break. Dan sahabat bola.com, sampai jumpa lagi di edisi Bola Break berikutnya tentu dengan pembahasan lebih menarik lainnya. Terima kasih buat Mas Kisit. oke, Sehat terima terus, kasih Henry. Terima kasih, salam semangat terus. olahraga. Salam Yuk, maju olahraga, terus. jaya. Jaya.